Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Poltekip Angkatan 55, nama Winda Diapriani, STB 4309, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai Badan Layanan Umum, yang mana tugas ini adalah guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Apa sih itu Badan Layanan Umum atau biasa disingkat dengan BLU? Badan Layanan Umum atau BLU merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kementerian Negara, lembaga pemerintah non-kementerian negara, atau lembaga negara yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara secara mandiri. Walaupun pengelolaan keuangan negara dilakukan secara terpisah dengan instansi induknya, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan keuangan negara. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan pencarian keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kemudian, apa sih tujuan dari BLU? BLU sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Kemudian, apa sih yang menjadi payung hukum mengenai Badan Layanan Umum? Konsep pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian, asas Badan Layanan Umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara, lembaga, atau pemerintah daerah. Karena BLU sendiri memiliki tujuan untuk memberikan layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Yang kedua adalah BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara, lembaga, pemerintah daerah sebagai institusi induk. Karena BLU sendiri merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara, lembaga, atau pemerintah daerah, maka status hukum BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara sebagai instansi induk. Menteri atau pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggara pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Selain itu juga, pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri atau pimpinan lembaga. Kemudian yang ketiga adalah BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan, yang mana BLU dapat juga mencari keuntungan. Dengan kata lain, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan jasa yang telah diberikan. Imbalan atas barang dan jasa layanan yang telah diberikan oleh BLU ditetapkan dalam bentuk tarif yang telah disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Kemudian tarif layanan tersebut juga mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama, kontinuitas atau pengembangan layanan. Yang kedua, daya beli masyarakat. Yang ketiga, asas keadilan dan kepatutan. Yang keempat, kompetisi yang sehat. Kemudian, apa aja karakteristik BLU? Yang pertama ada berkedudukan sebagai instansi di lingkungan pemerintah. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa yang dijual kepada masyarakat. Yang ketiga, tidak mengutamakan mencari keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan tenaga profesional non-PNS sesuai dengan kebutuhan BLU. Kemudian, pembentukan Badan Layanan Umum atau BLU menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2005, untuk bisa menjadikan BLU ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama persyaratan substantif, yang kedua persyaratan teknis, dan yang ketiga persyaratan administratif. Yang mana persyaratan substantif sendiri terbagi jadi 3. Yang pertama, penyediaan barang atau jasa layanan umum.
Misalnya, pelayanan di bidang kesehatan seperti rumah sakit, baik itu rumah sakit pusat maupun rumah sakit daerah, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian. Yang kedua, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Contohnya yaitu Otorita dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu atau KAPET. Kemudian yang ketiga, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, persyaratan teknis. Yang pertama, kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU, sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri atau pimpinan lembaga, Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat, sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Kemudian yang ketiga yaitu persyaratan administratif. Persyaratan administratif sendiri terdiri dari 6 indikator. Yang pertama, pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, pola tata kelola. Yang ketiga, rencana strategis bisnis. Yang keempat, laporan keuangan pokok. Yang kelima, standar pelayanan minimum. Dan yang terakhir, laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Kemudian, ada standar dan tarif BLU. Standar pelayanan minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat. Satuan kerja BLU yang dibina oleh Direktorat PPK BLU terbagi menjadi 3 rumpun, yakni yang pertama, rumpun barang dan jasa yang terdiri dari lingkup pendidikan, lingkup kesehatan, kemudian yang kedua adalah rumpun pengelola dana, dan yang ketiga adalah rumpun pengelola kawasan. Oleh karena satuan kerja BLU yang dibina oleh PPK BLU tersebut berbeda di dalam karakteristiknya, kemudian terjadi perbedaan di dalam usulan tarif layanannya, baik terhadap jenisnya, bentuknya, nilainya, maupun satuan usulan tarif layanan. Perbedaan di dalam pencantuman analisa 4 asas faktor pengusulan tarif sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2005. Perbedaan di dalam penggunaan metode perhitungan unit cost, perbedaan di dalam penetapan sistem kelas di dalam tarif layanan. Kemudian, berikut jumlah BLU berdasarkan rumpun layanan pada tahun 2014. Terlihat di sini pada sektor kesehatan terdapat 55 BLU, kemudian pada pendidikan 63 BLU, barang dan jasa dan lainnya 12 BLU, pengelola dana 4 BLU, dan dalam pengelola kawasan ada 6 BLU. Kemudian menurut Jokowi, total dari semuanya adalah 252 BLU, merupakan jumlah yang sangat besar yang berada di dalam 21 kementerian lembaga dengan aset kelolaan sebesar 888 triliun rupiah dan total pendapatan 96 triliun rupiah. BLU bisa memberikan kontribusi signifikan untuk pemulihan ekonomi nasional dengan kekuatan itu. Kemudian selanjutnya, pengelolaan keuangan PPK BLU telah dijelaskan pada pasal 10 dan 11 Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2005 dalam hal perencanaan dan penganggaran BLU. Kemudian BLU dapat melakukan beberapa hal sesuai dengan pasal 10 dan 11. Kemudian selanjutnya, pengelolaan piutang dan penghapusan piutang pada layanan umum. Pada Badan Layanan Umum. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK 05 tentang piutang Badan Layanan Umum atau BLU. Piutang BLU adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLU dan atau hak BLU yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Piutang BLU tersebut dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Apabila piutang BLU tersebut tidak dapat diselesaikan secara mandiri, setelah dilakukan penagihan secara maksimal,
maka BLU tersebut dapat menyerahkan pengurusan penagihan piutang tersebut kepada Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN dengan beberapa syarat. Kemudian, pengurusan piutang BLU yang telah diserahkan kepada PUPN tersebut dilakukan sampai lunas, selesai ataupun optimal. Piutang BLU sendiri dapat dilakukan penghapusan secara mutlak dengan ketentuan yang pertama, setelah lewat waktu 2 tahun sejak SK hapus bersyarat. Yang kedua, daftar nominatif penanggung utang. Yang ketiga, SK hapus bersyarat. Dan yang keempat, surat keterangan dari aparat atau pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya. Jadi, piutang BLU apabila sudah diurus secara optimal dapat dihapuskan secara bersyarat dan dapat dihapuskan secara mutlak apabila sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian, contoh BLU sendiri di Indonesia yaitu instansi pemerintah yang merupakan badan layanan umum di Indonesia, yaitu rumah sakit, baik itu rumah sakit kota, provinsi maupun daerah, atau perguruan tinggi negeri ataupun universitas selaku penyelenggara pendidikan. Misalnya PTN yang berstatus BLU adalah Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya, dan seterusnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.